Saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Mohon izin ya, sedikit agak bising karena saya bukanya di luar karena masih perjalanan pulang ke Bandung, dari Jakarta. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan tadi pagi. Jadi, jadi tadi kan terkait fiber optik ya. Nah, di sini kita flashback dulu deh. Tadi kan terkait tentang pembuatan gimana sih pembuatan dari fiber optiknya. Kemudian kita akan masuk ke multiplexingnya seperti apa dan mungkin cara transmisinya seperti apa. Nah, di sini mungkin saya akan kilas sedikit dan dilanjutkan ke bagian profesionalnya ya, bagian yang aslinya. Jadi sebenarnya pada dasarnya multi multi mode atau mungkin beberapa apa penggabungan data dia tipenya seperti ini. Gitu. Jadi ada beberapa klien atau beberapa tujuan itu paketnya sebenarnya adalah random gitu. Jadi di sini ada beberapa paket. Di sini ada beberapa paket. Ini nomor satu ini paket paket A, paket nomor satu. Ini paket nomor tiga, ya paket customer satu ya, paket customer tiga, nomor satu, dua. Ini akan ditransmisikan di fiber optik, ditransmisikan. Datanya semuanya ditransmisikan gitu ya. Jadi maupun dia kliennya berapa, dia tetap transmisikan. Ini biasanya di OTB atau mungkin yang di STB-nya gitu ya, di beberapa klien customer rumah-rumah gitu ya. Nah, biasanya satu OTB itu ada 8 customer. Nah, ini dia akan ditransmisikan semuanya. Nah, pada saat di ONU, optical unitnya, dia akan filter nih. Yang untuk customer satu, dia akan meloloskan datanya. Sedangkan yang customer lain, dia akan block. Gitu. Dia akan kirim ke customernya. Seperti itu. Ini data transmisinya. Untuk upstreamnya pun frekuensi apa istilahnya lambda cahayanya ya. Di elektromagnetik maupun di cahaya itu sama-sama memiliki lambda panjang gelombang gitu. Nah, berbedanya dengan elektromagnetik kalau di sistem fiber optik lambdanya ini sangat banyak ya, dari inframerah, dari cahaya tampak, kemudian ada X-ray atau mungkin gamma gitu ya. Jadi cukup banyak dan pemanfaatannya pun cukup lebar gitu. Hanya kenapa sekarang operator itu lebih baik lagi kembali lagi ke kabel gitu ya. Kalau dulu kan kabelnya kabel tembaga, sekarang pindah lagi eh menuju ke wireless, kemudian balik lagi ke kabel lagi, tapi ke optik. Tujuannya adalah dari bandwidthnya, gitu. Jadi kapasitasnya cukup besar gitu. Nah ini untuk contoh-contohnya nih pengaplikasiannya dari 2G, 3G, kemudian dari GPON, kemudian dari Sun-nya gitu ya. Sun itu storage, storage server ya. Kemudian ada switch, kemudian ada dan lainnya. Jadi dia akan menggabungkan beberapa fitur yang dibutuhkan. Ih, gimana? Ada tanya kan? Enggak.
dia akan membutuhkan kapasitas yang lebih tinggi. Tuh. Makanya optik udah cukup bisa mengcover untuk semuanya. Oke, ini contoh-contohnya. Nanti mungkin ini dibaca dan mungkin teman-teman dari mata kuliah fiber optik akan lebih jelasnya ya. Sekarang kita akan masuk ke di sisi profesionalnya. Di mana backbone seluruh Indonesia, seluruh dunia itu saling bertukar informasi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat grafik di belakang ini adalah salah satu jaringan di Indonesia, gitu ya. Jadi operator Telkom, di sini ada IGG sebutnya, IGG. Jadi beberapa site. Oke, ini kontennya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada submarine-nya, kemudian ada flat plan-nya, kemudian ada power feeding-nya. Power feeding itu maksudnya power itu kan daya ya. Kemudian feeding itu maksudnya adalah asupannya lah kalau bahasa Indonesia. Jadi asupan powernya. Oke, kita masuk ke submarine. Nah, jadi kurang lebih di Indonesia itu yang menghubungkan antar pulau. Jadi teman-teman bisa bisa berkomunikasi dengan anggaplah kita ada di Purwakarta gitu. Kita mau komunikasi di orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya. Itu gimana sih caranya? Apakah langsung pakai BTS? Kalau pakai BTS pun tidak akan sampai gitu kan karena wireless maksimal paling berapa gitu ya. 40 kilo atau berapa paling besar 100 kilo itu pun udah jarang gitu. Nah, dengan perbedaan jarak yang cukup jauh, akhirnya diakuisisi oleh fiber optik. Nah, fiber optik itu digelar tuh antar pulau. Jadi setiap pulau di Indonesia itu yang besar ya, yang kayak Kalimantan, Papua, Jawa, Sumatera, Batam gitu ya, Bali, itu dihubungkan dengan kabel laut. Nah, ya bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi di sini itu ada landing stationnya. Jadi antar daratan itu bakal ada stationnya. Jadi misalkan kalau dari Jawa ke Sumatera gitu, pasti di Jawa ada satu, di Sumatera ada satu gitu. Nah, ini fiber optik nih digelar. Nah, pada jarak tertentu ini akan ada namanya repeater gitu. Repeater itu fungsinya apa? Repeater itu adalah dia menguatkan kembali sinyal yang diterimanya dan ditransmisikan kembali. Jadi, intinya kayak suplemen lah ya di sini tuh. Nah, ini sebenarnya di- dikit nih, paling 15 meter lah gitu ya. Jadi awal mula pinggir pantai itu atau mungkin jurang gitu ya. Jadi antar daratan ke lautan gitu. Jadi di sini eh, ketinggiannya mungkin bisa sampai 1 kilo ya, 1,5 kilo ketinggiannya. Jadi di sininya paling 15 meter pendek, terus kemudian masuk bisa sampai 1,5 kilo. Nah, dari sini itu dia akan menelusuri nih permukaan dalam laut. Dan pada jarak tertentu pasti ada repeater lagi. Nah, di sini bisa 40 sampai 100 kilometer dia akan repeater gitu. Terus bahkan ada di Palung pun kabel akan di apa istilahnya digelar juga gitu. Karena dia akan mengikuti. Jadi nggak akan ada yang gantung gini, dia akan ngikutin gitu. Tapi biasanya kalau yang sampai Palung ini eh, kalau untuk developer dia akan menghindari ya karena istilahnya
bakal susah untuk di maintenance gitu. Kalau ada kerusakan atau apa susah. Nah, ini akan terus sampai ke tujuannya, misalkan ke Sumatera. Nah, ini biasanya maksimalnya itu adalah 13 km, 13.000 km. Gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari 13.000 km, dia perlu ada stasiun lagi. Gitu. Ini dari Jepang dan Amerika ya. Untuk contohnya dia di 9.000 km. Dan itu membutuhkan 80 sampai 100 repeater. Jadi cukup banyak untuk repeaternya. Karena repeater ini pasti butuh catu daya juga. Gitu. Jadi catu dayanya dari sini. Ini catu daya, dia terima sinyalnya dari sini, kemudian dia akan transmisikan kembali. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, repeater itu seperti apa? Repeater itu sebenarnya adalah alat yang apa? Amplifier ya. Jadi amplifier yang disimpan di bawah laut. Gitu. Jadi bentuknya ntar kayak gini nih. Kalau satu doang. Nah, kalau ada yang branching atau simpangan, dia bentuknya bakal lebih tebal gitu ya. Nah, kabel fiber optik darat sama laut pun itu sangat berbeda gitu. Jadi yang dijelaskan tadi pagi ada coatingnya, kemudian ada sealingnya, kemudian ada core-nya gitu ya. Nah, kalau di submarine itu akan lebih ada tambahan dari jaketnya gitu. Jadi jaketnya di sini tuh akan lebih tebal dan mungkin ditambah besi gitu ya. Jadi kawat besi, entah kawat besi atau kawat baja untuk melindungi di dalamnya gitu. Nah, instalasi dan maintenance-nya seperti apa caranya? Otomatis kita perlunya adanya kapal laut gitu. Jadi ada kapal khusus di mana dia akan membawa kabel yang cukup panjang gitu. Dan dia akan gelar satu-satu. Maksudnya dia akan gelarnya seperti jala jala ikan gitu ya. Dia akan tarik dari sini, kemudian dilepas, lepas, 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 lepas gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di daratnya pun itu ada beberapa perangkat. Nah, salah satunya adalah power supply-nya nih, power feeding-nya. Kemudian ada line terminalnya. Nah, line terminalnya itu banyak macam nih. Ada transpondernya, kemudian ada DWDM-nya gitu ya, ada multiplexingnya, kemudian mungkin ada modul monitoringnya. Jadi beberapa modul di sini gitu. Nah, ini disebutnya WME gitu ya. Ada yang bilang WME. Nah, tadi kan saya kurang tahu nih kalau teman-teman udah belajar multiplexing belum? Kalau udah, dia konsepnya dia tetap sama. Jadi dia tuh menggabungkan beberapa lambda. Jadi di sini tuh ada lambda nih ya. Lambda satu, lambda 2, lambda 3. Transponder itu, nama ini TPND ini tuh ada transponder. Transponder itu adalah alat yang mengenerate atau membuat sinyal atau mungkin optik gitu ya, sinyal sinyal cahaya dan ditransmisikan. Itu namanya transponder. Gitu. Nah, transponder ini tergantung dari kapasiti yang diinginkan. Gitu. Misalkan eh, ada transponder yang dia untuk yang 100G, ada yang 10G. Kalau sekarang sih biasanya udah 100 sama sampai 400 gitu ya. Di Cina kemarin udah ada yang 600 sampai 800 gitu. Jadi udah cukup 100 gig ya, gigabit per second. Jadi kalau beberapa modul ini udah beberapa tera nih gitu. Nah, dari beberapa lambda ini dia akan digabungkan gitu. Digabungkan dan dimasukkan dalam satu marine line. Gitu. Jadi satu line itu bisa ada beberapa lambda gitu. Nah, ini untuk wet plan-nya seperti ini nih. Jadi transpondernya, kemudian ada multiplexing-nya, itu akan dimasukkan juga ke saluran transmisi. Gitu. Jadi itu termasuk.
Kemudian di sini ada power feedingnya juga nih, PFE, power feeding equipment ya. Untuk OC itu namanya Open Cable Interface. Jadi dia kayak penggabungannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk WMS. WMS itu apa sih? WMS itu sebenarnya adalah monitoring sistemnya. Jadi site-site mungkin kalau kita tahu mah mungkin kayak di BTS BTS gitu ya. Kalau di darat mah, jadi beberapa BTS itu akan dimonitoring. Nah, kalau di laut, site-site yang ada di Indonesia itu akan dimonitoring. Dan ini disebutnya manajemen sistem IMS. Tuh. Nah, ini akan beberapa apa? Beberapa klien dia bisa monitoring. Oke, sebelum masuk sini mungkin saya akan ini dulu deh eh, jelasin secara real itu kayak apa sih gitu ya. Nih, kebetulan kita connect dulu ke ini. Nah, ini contohnya nih. Ini real nih. Jadi eh, di Indonesia, terutama Telkom, dia mempunyai jaringan kabel laut. Nah, salah satunya contoh ini nih. Jadi ini beberapa pulau ya. Ini yang di Singapura, Jurong tuh Singapura Malaysia, Malaysia ya. Terus ada Dumai di Sumatera, kemudian ada di Batam dan lain-lain gitu. Jadi eh, ini akan dihubungkan satu sama lain. Jadi di sini tuh kan ada branch-nya nih. Dia ada branch-nya nih, persimpangannya. Nah, jadi ini kapal laut nih, dan setiap jalur ini ada repeaternya juga. Dan ini menghubungkan seluruh, ini baru sebagian. Jadi, ada yang lainnya juga. Oke, ini kayaknya ada yang lagi pakai. Oke, itu kurang lebih untuk yang realnya ya. Nah, ini nggak perlu dulu. Sekarang kita masuk ke wet plan description-nya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, fiber optik kabel laut itu bisa dibilang cukup strong nih, cukup kuat gitu ya. Kenapa? Karena seal-nya ini tebal nih. Nah, ini seal ini dibagi beberapa kategori. Jadi ada yang di bawah 500, itu pakai DEA cable. Oh, ini dibagi dua dulu nih. Ada yang armor, ada yang non armor. Jadi armor itu maksudnya pelindung kawat besinya ya atau kawat bajanya. Nah, armor pun dibagi menjadi tiga. Jadi ada yang DA, ada yang SA, ada yang SAL, ya. Ada yang Nah, untuk yang di bawah 500, contohnya seperti ini. Yang lebih kecil dari 1000, dia sebenarnya bedanya di sininya nih. Ini juga lebih tebal, nih. Ini lebih tebal. Dan ini ya, kalau perbedaan sama armor, ini kawat kawat bajanya nih. Tuh. Fungsinya apa sih kawat baja ini? Fungsinya adalah untuk melindungi dari hantaman ya. Jadi teman-teman perlu tahu kalau di laut, di dalam laut, di dasar laut itu nggak semerta-merta tenang doang gitu, air doang enggak. Itu biasanya banyak banyak hantaman yang dari luar. Mau itu adanya apa sampah atau mungkin koral atau mungkin jangkar kapal gitu ya, atau mungkin kail dari jaring nelayan juga sering kejadian gitu. Jadi eh, sering bagian putus. Jadi yang biasanya paling sering adalah di sekitar sini nih, yang cukup dangkal gitu ya, bukan yang dalam, yang dangkal. Dangkal ini sering kejadian putus karena
dia terhantam oleh jangkar atau kail nelayan. Jadi kail nelayan itu gede-gede, mungkin besarnya ada yang sebesar motor gitu ya. Jadi satu kail itu besarnya semotor ya. Jadi cukup besar. Apalagi jangkar, kalau jangkar udah pasti gede lagi gitu ya. Nah, detailnya seperti ini nih. Di sini lapisan paling luar ini ada apa? Insulatingnya. Kemudian ada cover tube-nya. Tuh. Kemudian ada blocking. Ini bisa bentuknya steel atau mungkin kabel kawat baja gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa bagian, ada yang divided steel segmennya juga, ada yang buat anti airnya, baru fiber optiknya. Jadi fiber optiknya cuma segini nih, kecil. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sangat kecil nih, yang tengah ini. Sisanya ini adalah pelindung. Gitu. Jadi sangat berlapis-lapis. Gitu. Ini yang simpelnya, ini yang biasa, ini yang udah super pelindungannya udah multiple ya, udah armornya udah cukup tebal. Ya. Ini biasanya kalau yang tebal gini biasanya udah di pinggir laut nih, udah di pantai atau mungkin yang di dekat pelabuhan gitu ya, yang udah benar-benar berlindung banget. Nah, semakin ke tengah laut, semakin dalam biasanya nggak terlalu tebal. Tebalnya tuh yang ditebalin tuh malah yang isinya apa? Anti airnya biasanya yang ditebalin. Gitu. Nah, ini nggak perlu detailnya. Ini untuk DA tuh ini nih, double armor, DAS double armor smart, LW itu lightweight gitu. Jadi cukup cukup tebal. Oke, ini nggak perlu dulu. Oh, nggak perlu dulu. Nah, ini untuk powernya seperti apa sih? Jadi repeater yang di tengah laut, mau itu bentuknya yang single ataupun yang branching, yang cabang gitu ya, dia tetap akan disokong untuk powernya. Tuh. Jadi PFA ini adalah power feeding equipment ya, di powernya gitu ya yang masuk. Nah, di sini dia akan dari setujuan dan asal misalkan ya, itu tetap akan memberikan power gitu. Jadi mau anggaplah tadi di Jawa sama Sumatera, di Jawanya tetap ada PFA, di Sumateranya juga ada PFA gitu. Nah, kemudian di sini ada grounding, intinya supaya aman gitu ya. Jadi untuk bentuknya seperti apa sih? Bentuk seperti ini. Ini sangat umum sih ya. Ini eh, rangkaian listrik dasar lah. Nah, kemudian, nah ini contoh-contoh untuk apa? Beberapa penggabungan. Kayaknya nggak perlu sampai sini udah terlalu detail. Oke, itu pengenalan untuk kabel lautnya. Ya, saya pilih-pilih dulu nih, nggak semua. Nah, oke. Ini salah satu beberapa gangguan nih yang apabila terjadi nih. Jadi kalau misalkan ada sunfall atau kebocoran, dia bakal ada grounding nih di sini. Jadi kalau misalkan sealnya ketarik atau belum ketarik ya, mungkin kehantam, terus ada yang bolong atau ada yang kebuka, maka jaringannya pun akan dia bersifat grounding, gitu ya. Nah, sifat grounding ini otomatis bakal mempengaruhi dari PLN. Nah, atau mungkin ada yang putus, otomatis eh, ini repeater nggak akan supply, gitu ya. Kalau putusnya satu tempat, oke lah, bisa disuplai oleh eh, tujuannya atau asalnya, gitu. Kalau misalkan putusnya dekat yang asal, berarti tujuannya akan sokong atau memberikan powernya. Dan juga kebalikannya, kalau misalkan dia di tujuannya yang putus,
maka yang asalnya itu yang akan memberikan. Ada juga malah yang udah benar-benar putus nih kabelnya, dia break, semuanya putus. Berarti otomatis trafficnya down, voltage-nya juga down. Ya. Oke, itu kurang lebih gangguannya. Oke, dari ini, yang ini cukup. Nah, sekarang masuk ke transponder atau pengirim sinyalnya nih. Itu seperti apa sih? Gitu. Nah, ini kita bahas untuk yang generasi keempat ya, untuk di edisi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh nih. Ini tipenya ada yang MX100. Nah, MX100 ini adalah gabungan dari beberapa Tenji. Ya, Tenji ini digabungin sehingga dalam multiplexingnya itu adalah 100. Gitu. Jadi ada 10 lah. Jadi 10 10 kali 10 gig bit dikalikan ada 10 kabel. Makanya disebutnya MX100 gitu, multiplexing 100. Atau yang 100 GBA, 100 GBE ya, sebutnya XF 1200. Jadi kalau teman-teman udah belajar multiplexing, mungkin udah nangkep ya. Jadi di sini ada juga yang tipenya TPSK, IAM, 16 GHM, atau mungkin yang lebih besarnya gitu ya. Eh, nggak tahu kan. Nah, ini transponder itu bentuknya seperti apa? Nih, dalam satu rak, bukan satu rak ya, satu self, beberapa self itu berarti satu rak. Nah, satu self itu isinya beberapa modul. Ada yang disebutnya ACMTF. Nah, ACMTF ini adalah buat monitoring. Nah, monitoring dari beberapa modul. Nah, di sini ada transpondernya nih, multiplexingnya. Jadi untuk 200 gig, 200 giga, 200 giga berarti ini 1 tera nih. Ada mungkin yang 10 giga untuk max 100. Atau mungkin dia akan dicampur-campur. Sebenarnya tergantung dari si customernya nih, atau si operatornya. Mau ke config-nya seperti apa. Tentunya sesuai kebutuhan ya. Oke. Nah, dalam satu rak, jadi kalau teman-teman pernah masuk ke ruang server, mungkin pas apa ya, kerja praktek atau apa, kita bisa lihat nih, dalam satu rak itu bakal ada beberapa shelf. Ini satu shelf, bawahnya satu shelf, bawah satu shelf. Gitu. Nah, satu shelf ini ada beberapa modul. Jadi ada powernya, biasanya di atas, paling atas. Kemudian ada kipas anginnya. Kemudian baru ada modul transpondernya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, contohnya bentuknya seperti apa sih? MX100 ini seperti ini nih. Jadi dia bentuknya kayak buku kecil gitu, tipis. Nah, di dalam buku itu dia ada beberapa kabel yang bisa dimasukin. Kalau MX100 kan tadi 10 gig ya. Berarti ini satu ini tuh 10 gig nih. Gitu. Jadi 10 gig kabel fiber optik colokin ke sini. Gitu. Nah, kalau yang MXF 1200 ini biasanya untuk yang 200 gig, 200 gig ini, satu ini. Nah, ini kenapa sih dia posisinya ke bawah nih, nggak lurus ke depan gitu ya? Nggak kayak gini. Kalau ini kan lurus gitu ya. Nah, ternyata ini ada alasannya nih. Ini adalah ini bisa mentransmisikan apa, cahaya yang cukup tinggi gitu. Karena ini laser gitu.
Dan laser ini cukup berbahaya jika kena mata langsung. Gitu. Makanya ini kenapa posisinya adalah menukik ke bawah nih. Gitu. Makanya di sini ada tanda bahaya juga nih. Gitu. Nah, dan ini pun ada pengamannya gitu ya. Jadi nggak semata-mata kita tiba-tiba cabut, terus lihat pakai mata nyala apa enggak. Nah, itu bahaya tuh. Bisa langsung buta orangnya. Oke. Nah, ini salah satu modul untuk apa? Masuk ke sininya ya, gitu. Untuk ini tipenya yang 100 GB nih, 100 GB. Untuk QSF modulnya tipe modulasinya yang QSFP 28. Gitu. Nah, ini untuk lambdanya nih, lambda 1310 nanometer ya. Jadi nanti kalau mau beberapa lambda, lambdanya ini dibedakan nanti supaya nggak interference. Oke, ini sudah. sudah. Nah, ini yang modul-modul yang lainnya nih. Ini ada yang 1550 nanometer lambdanya. Ini SFP ditambah modul. Jadi ada dua alat dijadiin satu. Nah, ini untuk yang 1000, yang tadi yang 1310. Nah, fisikalnya ada dua nih tipenya. Ada yang large level, lever. Ada yang non large. Sebenarnya cuma di pengukitnya aja sih. Oke, itu udah. Nah, ini bentuknya untuk patch cord nih. Patch core-nya ini dia bentuknya sebenarnya modul dan kabel optiknya udah langsung gabung gitu. Ini biasanya kalau untuk di rak gitu ya, rak yang cukup dekat gitu ya, di bawah atau ke atas gitu ya. Jadi paling ininya cuma semeter kabelnya buat ngubungin antar modul aja gitu. Beda halnya yang untuk memang ditransmisikan yang cukup jauh, beda lagi gitu. Oke, oke ininya nggak perlu. Tuh, untuk pengenalannya seperti itu. Oke, sekarang kita ke UME-nya nih. Nah, di sini ada multiplexing komposisinya sama demultiplexingnya. Nah, jadi multiplexing itu adalah menggabungkan beberapa lambda dan ditransmisikan dalam kanal kanal transmisinya. Gitu. Di sini kurang lebih di 40 giga, gitu ya, sama 80 giga. Giga. Nah, setelah ditransmisikan, setelah sampai ke tujuan dia akan dipecah lagi nih dari bagi beberapa lambda. Makanya kenapa eh bandwidthnya cukup cukup besar nih untuk terkait kabel optik gitu, timbang dengan radio karena eh, dia bisa diapit bukan diapit bisa digabungkan beberapa panjang gelombang gitu ya, jadi cukup cukup lebar. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Oh, ini hanya penomoran aja sih, jadi di sini yang dilihat ini aja sih panjang gelombangnya dari 1530 sampai 1000 berapa gitu, 1500 berapa gitu. Tuh, jadi cukup banyak yang bisa dimanfaatkan. Dan ini untuk channelnya, penomoran. Jadi channel itu apa sih? Channel itu sebenarnya eh, buat buat memisahkan antara jalur satu dan jalur yang lainnya. Supaya eh, anggaplah jalur yang ini misalkan untuk, misalkan kalau ininya B2B gitu ya, business to business, anggap yang satu ini buat bank BCA gitu. Satu channel yang ini untuk ke Mandiri. Jadi mereka punya masing-masing. Nah, ini untuk
apa powernya seperti apa sih. Jadi kalau misalkan dari sumber terus ke tujuan, di sini ada amplifier atau repeater. Nah, di sini ada penurunan daya nih dari P0 sampai ke PI nih. Ini penurunan daya, kemudian di repeater, di amplifier dikuatin, ditransmisiin lagi, berulang terus kayak gitu. Nah, ini biasanya saturasinya itu berdasarkan eksponensial biasanya, gitu ya. Karena cahaya, sifatnya cahaya, pembiasan cahaya. Oke, oke. Kita mungkin sampai jam 9 aja ya. Karena tadi pagi sudah beberapa materi. Sebenarnya kalau yang bagian ini adalah hanya pengenalan. Jadi buat teman-teman misalkan ada target untuk memang fokus di fiber optik atau senang transmisi fiber optik, bisa nanti di tujuannya ke sini gitu. Jadi fiber optik itu cukup luas, dari klien, customer atau rumah-rumah gitu ya. Itu biasanya kalau teman-teman lihat ada di apa itu tiang, kayak tiang listrik gitu ya. Ada tiang fiber optik gitu ya. Nah, itu biasanya fiber optik yang cukup cukup kecil, single mode gitu. Dan itu eh, cukup murah gitu. Misalnya bukan bukan murahan ya, tapi maksudnya bisa dijangkau lah gitu ya untuk customer. Nah, berbeda dengan yang kalau udah di kabel laut. Kalau kabel laut udah eh, scale-nya udah scale company gitu ya, sudah scale antar negara gitu ya. Jadi udah nggak bisa secara pribadi, harus benar-benar planningnya cukup cukup matang supaya bisa penularan tersebut gitu. Makanya sekarang vendor-vendor untuk fiber optik udah cukup banyak juga gitu ya. Jadi misalkan turunan-turunan dari apa kompetitor dari Telkom, misalkan ada Bisnet lah, atau ada yang dari Indosat juga ada yang lebih kecilnya mungkin apa kayak Republik lah atau apa gitu ya. Jadi banyak turunannya gitu. Jadi kalaupun teman-teman mau mau bisnis di situ, kita bakal tetap butuh nyewa ke yang besarnya. Jadi misalkan kita nyewa ke Telkom, terus kita sewain lagi ke customer kita. Itu bisa seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bertanyakan? Mbak izin bertanya. Ya, silakan. Oke, jadi nama saya Fahrul Rizky Alfadilah. Saya mau bertanya nih Pak terkait software monitoring backbone optik yang EMS tadi tuh. Ya. Kira-kira software tersebut bisa buat tracking juga nggak sih Pak? Kalau misalnya ada kabel yang putus gitu. Mungkin fiturnya tuh mirip-mirip kayak OTDR gitu Pak. Oh, ya, pertanyaan bagus. Jadi NMS sama OTDR itu sangat berbeda ya. Jadi kalau NMS itu lebih ke kita bisa monitoring site dan modul-modul transpondernya. Gitu. Jadi dia fungsi utamanya adalah memonitor modul dari transmisi, gitu ya, bukan kabelnya. Jadi kalau misalkan ada kabel laut yang putus, oke lah kalau OTDR di darat bisa bisa kedetek nih di berapa meter gitu ya yang putusnya. Tapi kalau di kabel laut pakai OTDR itu udah nggak bisa gitu. Jadi saat ini pun eh, masih realnya ya. Itu kalau misalkan Telkom ada kendala putus kabel, anggaplah baru tadi kejadian tadi pagi, makanya kita kelasnya digeser ya, reschedule. Itu tadi pagi itu kejadian bahwa di Rungkut atau di Surabaya, kabel laut yang ke arah Balai Kota atau ke Sulawesi ya, itu putus gitu. Putus. Nah, putusnya ada di mana itu nggak bisa pakai OTDR ataupun NMS gitu. Jadi kalaupun pakai OTDR itu pun biasanya nggak terlalu signifikan eh, posisinya di mana gitu. Dia bakal tetap butuh ngetrace lagi gitu. Nah, yang jadi isu Telkom sampai sekarang seperti itu. Jadi mungkin butuh sampai 5 hari atau mungkin beberapa minggu baru tahu lokasi yang putusnya ada di mana. Gitu. Makanya apa rendanan atau mungkin ininya apa istilahnya kalau bahasa Indonesianya
redundant teh jaga-jaga gitu ya. Jadi ada beberapa kabel yang memang disediakan. Jadi kalau salah satunya putus, bisa dulu pakai yang lain gitu ya. Makanya eh, sekarang pun operator itu masih membutuhkan fitur atau mungkin tools yang bisa mengecek putusnya di mana kabel lautnya. Ya. Jadi karena kabel laut kan nggak semata-mata kayak di darat ya bisa di tracing gitu aja. Kalau di laut kan susah kalau bahkan nariknya pun cukup effort besar dan mahal gitu ya. Nah seperti itu sih. Oh, kalau dari segi pengembangan software gitu Pak, kira-kira udah ada belum sih Pak yang udah saingan gitu coba berlomba-lomba buat bikin fitur tracking tersebut Pak? Kalau dari NEC sendiri itu sudah ada. Baru tadi siang tim dari Jepang itu datang ke Indonesia ke kantor untuk istilahnya demo untuk mempromosikan aplikasi tersebut gitu. Jadi aplikasi tersebut itu tujuannya biar mengecek bisa ada putus di mana. Nah, itu pun secara jualannya pun bukan jualan aplikasinya, bukan. Aplikasinya ternyata nggak mau dikeluarin gitu ya. Jadi yang dijualnya itu adalah services. Services itu misalnya gini, eh, teman-teman atau customer itu membeli jasanya untuk bisa ngecek bahwa oh dengan parameter-parameter ini itu putusnya ada di mana. Nah, itu akan dibantu oleh tim dari Jepang. Tuh, seperti itu sih. Kalau untuk yang operator lain, saya jujur belum tahu sih. Dan setahu saya sampai saat ini pun Telkom masih pro itu. Maksudnya pro itu maksudnya berarti mereka belum punya gitu. Seperti itu sih. Oke, oke, oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Ya, lagi jangan lupa ya ditulis di chat ya namanya. Oke, siapa sudah Pak? Yang lain ada yang menanyakan? Itu di chat, Pak. Oh, di chat. Bentar. Oh, oke. Ini sebenarnya kalau ada isunya di mana, ini saya sendiri nggak bisa jelasin secara detail nih ya. Karena parameter error itu kan cukup banyak. Maksudnya ini tuh dari hulu ke hilir prosesnya cukup banyak dan kita nggak bisa langsung statement errornya di mana. Jadi kalau biasanya maintenance lakukan adalah kita ngecek nih satu-satu, ngecek, ngetres. Oh yang dari sumbernya, dari hulunya aman. Terus kita lanjut ke misalkan multiplexinya, oh aman. Terus baru ke yang lainnya. Jadi ngeceknya perlu masing-masing gitu. Karena nggak semata-mata langsung kelihatan. Ada juga sebenarnya alarm yang bisa menunjukkan, tapi nggak semuanya bisa langsung ke tepat sasaran gitu. Misalkan ada error di signal fail gitu. Nah, signal fail kan cukup banyak signal gitu ya. Dari sumbernya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Seperti itu sih. Ini sama ya tadi ya. Oh beda. Ini satu Fahrur, satu Faras ya. Seperti Iya, itu ya, Pak. Mas Faras. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Untuk Mas Zidan, apa struktur fiber optik di Indonesia memiliki redundansi karena fiber optik backbone koneksi antar negara mungkin alam pertanyaan. Ah, ya, pasti. Karena redundansi ini sangat krusial. Sebenarnya nggak cuma fiber optik ya. Sistem apapun itu harus ada redundansinya. Jadi ada backupnya. Jadi kalau misalkan satu fault, satu gagal, yang lain bisa cover atau backup gitu ya. Kalau di fiber optik sendiri itu cukup banyak ya untuk backupnya. Nah, penggelarannya sendiri itu cukup mahal ya. Jadi nggak mungkin mereka ngegelar sesuatu yang mahal berulang-ulang gitu ya. Makanya pasti planningnya akan memberikan redundansi yang cukup banyak seperti itu sih. Seperti itu ya Mas Jinan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian Mas Fauzan terkait pemasangan kabel bawah laut. Apakah ada dampak dari pemasangan terhadap ekosistem laut dan upaya melakukan pemeliharaan dampak tersebut? Oke. Kalau
upayanya jujur saya nggak tahu karena setahu saya itu tidak ada karena sebenarnya pada dasarnya tidak tidak terlalu merusak gitu ya. Karena ngegelar kabel laut itu biasanya yang paling rusak itu biasanya di laut dangkalnya. Jadi yang dari darat terus ke pantai, dari pantai ke shore-nya yang agak dangkal gitu ya, berapa puluh meter sampai yang 1,5 kilo. Nah itu biasanya kalau misalkan ada karang, dia akan ada yang beberapa yang ditanam di pasirnya gitu ya. Otomatis kalau ditanam di pasirnya, dia akan ngegerus, keruk gitu ya, keruk si dasar lautnya supaya kabelnya masuk gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di laut yang sudah dalam, itu biasanya nggak akan dimasukkan ke pasir lagi. Jadi akan dibiarkan di atasnya. Gitu. Jadi istilahnya digelar aja. Gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling berdampak terhadap ekosistem biasanya di laut dangkalnya malah seperti itu. Dan laut dangkal itu biasanya nggak terlalu dalam ya, karena apa koral, karang dan lain itu kan mendapatkan cahayanya pun nggak sampai posisinya sangat dalam gitu ya. Jadi tetap ada batas sampai kedalaman berapa sih supaya si anemon dan lain ini masih bisa menerima cahaya gitu ya. Seperti itu sih Mas. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini eh, terkait sistem sistem komunikasi fiber optik atau sistem optik gitu ya. Jadi sebenarnya nanti detailnya mungkin akan ada mata kuliah terkait apa fiber optiknya gitu ya. Oh ini fiber optiknya. Nah, kalau untuk yang tadi saya ini hanya sekilas aja ya. Jadi eh, di dunia kerja yang saat ini yang bisa dibilang punya potensi cukup besar itu salah satunya di fiber optik gitu ya. Mau dia segmennya yang di darat ataupun yang di laut masih cukup lebar gitu ya. Karena penggunaan udah cukup banyak orang, teknologi naik, bandwidth naik, otomatis backbone-nya juga cukup perlu ditingkatkan kembali gitu ya, di enhance. Seperti itu sih. Oke, terus kita cek presensi. Ini yang presensi yang pagi sama sekarang saya gabungkan aja ya. Jadi kalau misalkan ada kendala malamnya apa nggak bisa hadir, tapi paginya hadir, saya anggap hadir. Oke. Oh, udah 4 lagi ya? Ini 3 orang lagi ya yang nggak masuk. Ya, pertemuan kemarin kayaknya 3 orang lagi yang nggak masuk ya. Oke, ntar sambil kita nunggu tadi yang pertanyaan belum saya masukkan. Bentar ya, sambil nunggu. Yang belum presensi, mungkin presensi dulu. Ini Fazrul. Sambil nunggu, ada yang mau tanyakan lagi? Bebas Eh, ya, pertanyaannya nggak cuma materi tentang materinya aja.
Oh ya Pak, mungkin saya masih penasaran gitu Pak. Kira-kira parameter yang ditanyakan sama aplikasi dari Jepang itu apa aja sih Pak? Oh, kalau itu nggak disebutin, Mas. Oh, boleh Itu sebutin. itu dapurnya mereka soalnya. Oh iya, soalnya mau coba ngulik-ngulik juga gitu kan. Mungkin dari parameter itu bisa dikalkulasikan gitu. Jadi ketemu jaraknya berapa kilo gitu. Betul, betul. Itu pun sebenarnya yang menjadi apa pertimbangan kita ya. Karena tadi juga kita nanya itu nggak dikasih tahu karena ya memang dapurnya mereka itu gitu, yang dijual itu gitu. Kalau Eh, misalkan parameter awalannya mungkin lebih ke ini ya, ini lebih ke apa istilahnya lock gitu ya, lock kayak lock power, terus sinyal. Jadi itu itu yang cukup perlu dilihat. Contohnya seperti ini. Kita random aja ngambil. Nah ini salah satunya realnya. Ini ada transpondernya. Yang ini nih. Nah ini ada beberapa channel nih. Kemudian ini ada modul. Nah ini transpondernya misalkan. Ini dari relok kebalen misalkan. Oh, DB-nya error. Ntar yang lain. Balik apa? Kita random aja. Nah di sini bisa kita lihat nih parameter-parameter yang biasanya umum ya. Jadi di sini ada beberapa transponder, kemudian powernya seperti ini, currentnya. Jadi satuannya itu dBm, gitu. Terus ini dari berapa minus berapa sampai berapa, gitu. Kalau ini berarti normal nih. Kalau nggak normal tuh biasanya eh, minus 36 gitu ya. Jadi minus 36 atau 54, nah itu udah berarti udah ada yang putus tuh, gitu. Atau mungkin bentuknya ini L atau kosong nol, itu kalau nol masih oke sih. Yang kalau minus 54 gitu itu yang udah berarti udah putus. Terus kalau misalkan salah satu modulnya yang kita pengen ngecek gitu, anggap lah ini sampel ya. Nah, ini kelihatan nih. Oh, ini lagi down nih. Jadi ini kelihatan nih data yang lewat. Kemudian dia down nih, datanya hilang. Kemudian up lagi terus down lagi. Gitu. Ih, kebetulan banget nih pas lagi mati. Gitu. Jadi ini tuh paket yang dikirimnya nih. Gitu. Jadi kalau dari sini diubah ke berapa megabyte, berapa byte, nah ini bisa 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 nih. Tuh. Ini salah satu parameternya. Ini untuk alarm-alarm yang terjadi ya. Jadi nih LF tuh misalkan sinyal di apa lawannya nggak ada, nah gitu ya. Jadi putus. Seperti itu sih. Kayaknya mana nih? Oke, kurang lebih seperti itu sih. Hmm. Soalnya mungkin coba-coba mau kepoin parameternya gitu ya. Terus juga mau coba ngumpulin dataset itu barangkali bisa bisa ketemu lah gitu Pak. Iya. Kalau misalkan untuk awal-awalan mungkin bisa pakai yang OTDR sih Mas. Jadi belajar untuk yang di darat dulu. Nanti konsep konsep dasarnya seperti apa, udah ngerti, bisa next levelnya di kabel laut. Hmm. Seperti itu sih. Oke, oke. Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang lain? Wah ini rame ternyata di kelas. Izin Bapak, Ya,
Mau tanya, mungkin tadi pada gambar yang menggambarkan arsitektur sistem manajemen jaringan kabel yang terdiri dari UMS server sama yang EMS server. Saya mau tanya Pak, bagaimana sih peran redundansi dan distribusi server mempengaruhi keandalan sistem secara keseluruhan, terutama dalam hal pemantauan, pengelolaan, dan respon terhadap gangguan operasional. Mungkin itu, Pak. Ya. BTW ini bikin sendiri pertanyaannya apa bantuan tools ChatGPT atau yang lain? Gimana? Ya, Pak, bagaimana? Ini pertanyaannya bikin sendiri apa bantuan dari tools? Mungkin bantuan juga, Pak. Soalnya beda bahasanya. Oke, jadi gini. eh, Sebenarnya kalau redundansi di yang ini kan, yang WMS ini ya. Ini kalau WMS ini atau Network Management System, redundansinya itu lebih ke sebenarnya lebih ke monitoringnya. Jadi pada saat kalau yang realnya ya, jadi realnya Telkom itu dia punya dua, satu di Bandung, satu lagi di Manado, gitu. Jadi dia punya dua apa NMS besarnya, disebutnya UMS di sini, UMS-nya. Jadi yang besarnya ya, jadi satu di Bandung, satu di Manado. Nah, itu akan membawahi beberapa IMS, gitu. Nah, IMS ini banyak. Ada yang di Bandung, ada yang tadi map tadi yang dijelasin ya. Jadi ada yang di Balai Kota, ada yang di Kalimantan, jadi tersebar gitu. Nah, dari IMS server ini dia ada beberapa NE gitu. Nah, kalau UMS itu sendiri itu sebenarnya hanya monitoring, monitoring si modul. Nah, berbeda halnya dengan redundansi di transponder. Kalau transponder itu untuk ke transmisinya. Jadi pada saat salah satu ada yang down, dia akan cover. Nah, untuk HA-nya atau high availability-nya itu dikembalikan ke operator. Kenapa? Karena bergantung dari budget. Semakin HA tinggi, semakin handal, itu pasti budgetnya semakin mahal. Gitu. Yang mungkin redundansinya cuma satu, mungkin dijadiin dua. Gitu. Jadi ada tiga sistem yang berjalan. Nah, eh, kehandalan itu sebenarnya dibalikan kembali ke operator. Mau seperti apa? Gitu. Contohnya deh, yang paling gampang adalah BTS atau mungkin yang ada di mobile ya, Syscomnir. Pada saat di darat, pada saat di daerah yang vital, anggaplah di Jakarta dan di mungkin di dekat istana gitu ya, istana Jakarta gitu ya, itu pasti redundansinya cukup banyak dan berlapis. Otomatis mereka akan memberikan budget yang lebih tinggi untuk itu. Tapi itu akan lebih bisa kembali duitnya gitu ya. Berbeda halnya dengan dianggaplah di pedesaan yang cukup penduduknya cukup dikit dan pemanfaatan cukup dikit. Itu biasanya redundansinya nggak terlalu signifikan, bahkan dianggap yang paling murah. Contohnya fiber optiknya itu di backupnya sama wireless atau microwave gitu ya. Jadi bukan dipakai sama backup kabel lagi, tapi sama microwave. Ya itu intinya sih balik lagi ke uang ya, balik lagi ke budget. Gitu. Seperti itu sih. Gimana? Udah nangkap? Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, jangan lupa ditulis di chat ya namanya. Ada lagi yang lain? Bapak, saya ingin bertanya, Ya, silakan. kalau apakah EMS memiliki kemampuan buat menganalisis jenis gangguan gitu, kayak penurunan sinyal, noise, atau interferensi? Lalu bagaimana hasil analisis tersebut dilaporin ke UMS servernya? Terima Ya, kasih, Pak. ya. Sesuai yang tadi dijelasin ya. Jadi
IMS-nya sendiri itu dia ini tuh sebenarnya dari transpondernya nih, dia collect nih. Nah, informasi alarm ini dia akan tampung dan akan transmisikan ke IMS. Jadi engineer yang maintenance itu bisa tahu nih, oh ternyata modul transponder ini lagi ada kendala nih, gitu ya. Lagi ada masalah, masalahnya apa, gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya nggak akan nyampe ke detailnya seperti apa, gitu. Kenapa? Karena baik lagi apa yang terjadi belum tentu itu yang disampaikan, gitu ya. Disampaikan mesinnya yang menyampaikan, gitu ya. Karena cukup luas. Nah, itu yang fungsi dari engineer dan kita itu, yaitu di situ. Jadi kita akan analisis bahwa, oh oke, dengan alarmnya ini, besar kemungkinan kendalanya ada di sini. Nah, seperti itu sih. Udah, anggap. Atau ada yang tanya lagi? Halo? Bapak izin bertanya. Oh ya, silakan. Mungkin boleh lihat ke yang tadi nggak ya, Pak, yang ada petanya, yang ada eh, peta fisiknya gitu, Pak, di tab sebelumnya. Yang di mana? Maaf? Yang ada peta fisiknya, Pak, yang tadi terlihat gitu, yang dari Jatinegara lalu ke daerah-daerah lain. Yang fisik ini. Bukan, Pak, yang tadi ada yang tulisannya dari Jatinegara, terus nyambung lagi ke yang lainnya, yang Yang ada ini? daerah-daerah. Yang ini Yang bukan? kelihatan pulaunya, Pak, yang kelihatan pulau-pulaunya. Oh, yang top level. Nah, hari ini kayak lagi ada yang pakai kayak. Wah, di dua ada yang pakai. Lagi ada yang pakai. Ntar, Oh, mungkin kita oke, yang dua. Contohnya ini. iya Pak, tadi tuh oh ya sebelumnya izin perkenalkan Pak, nama saya Saskia Mansaliha dengan NIM 2307226. Hmm. Mungkin tadi sempat ngelihat ya Pak, kalau misalnya dari kabel optik yang di bawah laut ini ada yang bercabang gitu Pak, padahal dia tuh masih satu pulau gitu Pak, tapi dia masih tetap memilih memakai kabel yang di bawah laut itu. Nah mungkin kalau boleh tahu kenapa gitu Pak, kenapa tidak langsung saja mungkin dari kabel darat aja gitu? Apakah emang ada apa namanya ada kelebihannya gitu Pak kalau misalnya menggunakan yang di bawah laut daripada Oke, yang di darat gitu Pak. iya. Jadi balik lagi ya, ujung-ujungnya uang. Jadi penggelaran di darat itu ada mahalnya di sisi pembebasan lahan, gitu ya. Jadi kalau misalkan, oke lah, kalau misalkan kayak ke rumah-rumah itu kan gantung atau di tiang listrik, orang akan ngecas gitu ya. Tapi beda halnya kalau kita itu ngegali jalan atau mungkin kita pakai tanah orang lain, itu pembebasan lahannya cukup mahal, gitu ya. Nah, kalau di laut itu yang mahalnya itu adalah penggelaran instalasi gitu. Tapi untuk penyewaannya itu nggak ada gitu. Ya kalau mungkin untuk pelicin mungkin bisa ada ya. Tapi kalau misalkan untuk penyewaannya sendiri itu nggak ada. Makanya sebenarnya kalau ada yang ke pulau, anggaplah tadi yang Jawa ya, ada beberapa. Apa sih nggak anggap dari Bekasi ke Jakarta ngeliat darat aja sih? Kenapa harus lewat laut gitu ya? Nah, dari Bekasi ke Jakarta kalau kita lewat darat itu dia akan apa? Kita permisi ke yang punya lahannya itu cukup banyak dan cukup susah gitu ya. Nggak cuma dari pribadi, swasta maupun pemerintah. Ya, makanya di situ bakal banyak tuh duit yang keluar gitu. Nah, sedangkan kalau lewat dari Bekasi dia ke Jakarta ya, dia akan lewat laut. Dia paling hanya apa? Instalasinya aja yang ngeluarin uang gitu ya. Kalaupun ada di daratnya itu nggak akan banyak, gitu. Nggak sebanyak dia akan ngeluarin di darat. Seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya memang balik lagi ke pertimbangan uang gitu. Karena
instalasi itu nggak murah gitu ya. Betul sih. Baik, terima kasih, Pak. Ini yang tadi bertanya, minta tolong di chat ya namanya ya. Ini kayaknya belum belum nambah tadi. Baik, Pak, sudah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, kalau nggak ada, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Terima kasih teman-teman. Saya belum tahu ya untuk pertemuan berikutnya apakah masih saya atau dikembalikan lagi ke Bu Endah. Nanti saya konfirmasi lagi ke Bu Endahnya. Tapi kalau misalkan yang pertemuan kali ini adalah yang pertemuan yang terakhir ya, saya mohon maaf ya apabila eh, banyak kesalahan yang terjadi, yang sengaja ataupun enggak ya. Jadi buat teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat dan explore lagi yang lebih dalam gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanyakan, boleh bisa lewat eh, Japri ke saya lewat WA atau mungkin bisa lewat Bu Endah juga boleh. Kayak kemarin beberapa teman ada yang bertanya langsung juga, insya Allah saya tanggapin ya. Jadi kalau saya lagi full mungkin ada agak depending, tapi kalau misalkan lagi kosong saya akan langsung balas. Seperti itu. Oke, buat teman-teman kalau sudah ada yang tidak ada tanyakan, ada lagi tanggapan nih atau gimana? Kalau nggak ada, kita tutup. Ya, terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oi, oi. Kenapa Paras? Ya, belum ada kaitannya anjing ini Pak ada masih ada citra-citra. Oi, rame-rame di kelas oi. Ya, lu juga di kelas anjing. Iya, gue anjing. Gue adalah koi ke kiri koi. Gue tunjukin.